Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas pembahasan yang sangat urgen bagi kita semua, yang saya tidak ragu bahwasanya para hadirin semuanya semangat untuk menuntut ilmu, ya, dan berharap dengan ilmu tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dalil menjelaskan kenyataan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia yang mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tercela dan bahkan sebagian mereka diancam dengan azab neraka Jahannam. Karena perlu kita ketahui bahwasanya ilmu pada dasarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai tujuan, dia adalah wasilah untuk beramal, baik amalan hati maupun amalan jawarih. Adapun ilmu sebagai wawasan semata tanpa ada buahnya, maka itu adalah ilmu yang tercela. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak, ya. Di antaranya dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan kita agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengkaitkan ilmu akidah dengan amalan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat iyanan, yaitu berhadap-hadapan langsung dengan mata melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah, karena kalian melihat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Semuanya melihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Beda kalau posisinya di depan, maka mungkin ada yang tinggi yang menutupi yang pendek, tetapi kalau lihat ke atas semuanya bisa melihat tanpa perlu desak-desakan. Jadi ini adalah iman tentang ru'yatullah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat dan dialah puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak. Nah, konsekuensinya kalau kita punya ilmu tentang itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berusaha untuk meraih kenikmatan tersebut dengan beramal soleh. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Maka jika kalian mampu untuk tidak terdominasi atau telat untuk melaksanakan salat subuh sebelum terbit matahari, ya, dan salat asar sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengkaitkan antara iman dengan amal saleh, ya. Maka menyedihkan jika seorang kemudian belajar akidah tentang Allah bisa dilihat pada hari kiamat kala, bahkan dia mempelajari bahwasanya hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari 26 sahabat, kemudian dia membantah ahlul bidah yang mengingkari hal ini, kemudian dia sendiri malas ibadah, ya. Contoh lagi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Sungguhnya tidaklah seorang dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tidak ada antara dia dan Allah penterjemah. Langsung Allah akan berbicara. Fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dilihat ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan. Dia lihat ke kiri, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang telah dia lakukan. Fayanzur baina yadayhi ma yara illa an-nar. Dia melihat ke depan, di depannya ada neraka. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu, "Fattaqun nar walau bi syaqqit tamrah." Kalau begitu,
cegahlah diri kalian dari masuk neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan akan ada hari kiamat, akan ada persidangan, akan ada hisab, akan ada neraka. Maka agar kalian terhindar, hendaknya bersedekah. Kembali lagi Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dengan amal saleh. Ya. Karena konsekuensi kalian beriman dengan memiliki ilmu tentang hari akhirat, kalian hendaknya beramal saleh. Di antaranya bersedekah, untuk tidak ragu bersedekah. Dan Rasulullah SAW yang bersabda, was-sadaqatu burhan, bahwasanya sedekah adalah bukti, yaitu bukti keimanan, bukti ilmu tentang hari akhirat. Buktinya apa? Buktinya sedekah. Kalau engkau bersedekah berarti bukti bahwasanya engkau beriman ada hari akhirat, bukti bahwasanya Allah akan menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Percuma hanya berilmu, berwawasan namun ternyata pelit. Demikian juga banyak dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Al-Quran bahkan Allah berfirman tentang mengkaitkan amal saleh dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, dia ngomong yang baik atau dia diam. Iman bahwasanya Allah itu ada dan ada hari pembalasan, maka konsekuensinya ada amal. Amal tersebut seorang kalau berkata dia mikir dulu. Kalau baik dia ucapkan, kalau tidak maka dia diam. Adapun orang yang berbicara ceplas-ceplos, menulis status asal nulis, semua yang terbetik dalam hatinya dia ungkapkan, dia torehkan dalam tulisannya, maka ini ilmunya hanya sebagai wawasan, tidak teraplikasikan dalam amalan keseharian. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya ilmu itu perlu amal. Dan pada hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya an ilmihi fima amila minhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Maka alhamdulillah rata-rata kita semangat menuntut ilmu, ya, berjalan jauh menuntut ilmu, mendengar kajian. Ini suatu kebahagiaan, itu jalan menuju surga. Tetapi ilmu tersebut tidak menjadi terpuji kecuali jika diamalkan. Karena ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah. Maka Asy-Syatibi mengatakan contoh seperti hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, kebaikan yang besar, ya, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Kata beliau maksudnya faqih yang beramal. Faqih yang beramal, bukan sekedar faqih saja tapi tidak beramal. Ya. Demikian juga firman Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Asy-Syatibi, ayat ini Allah persaksikan tentang tauhidnya. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga mempersaksikan, dan ulul ilmi, para ulama juga mempersaksikan, maksudnya para ulama yang beramal. Para ulama yang beramal. Adapun ilmu tanpa amal maka tercela. Oleh karenanya kita introspeksi diri, evaluasi diri, perlu muhasabah. Saya sudah berapa lama ngaji? Atau saya mungkin sebagai dai, atau antum sebagai panitia pengajian, atau sebagai penggerak dakwah, lalu ngaji 10 tahun, 15 tahun, ya. Sudah hijrah, sudah jadi ikhwan senior, ikhwan kibar. Amalannya ada atau tidak? Bertambah atau tidak? Ya. Semakin bertambah ketakwaan atau tidak? Semakin bertambah amal soleh atau tidak? Semakin takut dengan hari akhirat? Semakin kuat ibadahnya atau tidak? Kalau tidak, maka ada masalah dengan iman kita, ada masalah dengan niat kita. Dan ini yang dikhawatirkan dan diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau berkata, "Fakullu ilmin wa amalin la yazidu al-imana wal yaqina quwwah famadkhul." Setiap ilmu atau amal yang tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, maka ilmu dan amal tersebut madkhul, yaitu termasuki atau terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak beres, ya. Setiap ilmu dan amal, mungkin berilmu, mungkin bahkan beramal, tapi ternyata ilmu dan amal tersebut tidak menambah kekuatan keimanan, tidak menambah kekuatan keyakinan, famadkhul, maka terkontaminasi. Kemudian beliau berkata, "Fa kullu imanin la yazidu amalan famadkhul." Dan setiap iman, maksudnya ilmu, tidak menambah
amalan, maka ilmu tersebut atau iman tersebut terkontaminasi. Mungkin niatnya enggak beres, ya. Niatnya mungkin untuk riya, untuk syuhrah popularitas, untuk diakui, untuk saing-saingan ilmu, untuk bangga-banggaan banyak hafalan. Ternyata tidak menambah amalan, berarti niatnya madkhul, terkontaminasi, ada masalah. Makanya kita perlu evaluasi. Kalau bahasa istilah syar'inya yaitu muhasabah. Muhasabah itu evaluasi. Kita menengok kembali diri kita. Jangan sampai kita terus melangkah tanpa kita periksa kembali diri kita. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak para ikhwan dan akhwat sekalian untuk merenungkan beberapa ayat yang mencela orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Orang berilmu tidak mengamalkannya. Di antaranya ayat yang semua kita hafal, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang Engkau berikan, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa orang dimurkai adalah orang-orang apa? Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka punya ilmu. Ilmu yang jelas tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir dan mereka tahu betul ciri-cirinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi yang kami berikan kitab Taurat kepada mereka, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu ilmu mereka sangat jelas. Sampai Allah gambarkan seperti mengenal anak-anak mereka. Kalau kita punya anak, kita kenal betul tentang sifat anak kita, ciri-cirinya, ciri fisiknya, ciri akhlaknya, mainnya di mana, temannya siapa saja. Itu kan anak kita kan gitu kan. Kalau kita kenal betul, kita tahu fisiknya, akhlaknya, mainnya sama siapa saja, di mana mainnya. Kira-kira demikian. Orang Yahudi tahu tentang Nabi SAW, fisiknya mereka tahu, tanda kenabian mereka tahu, akhlaknya mereka tahu. Mereka tahu Nabi akan berhijrah di tempat yang penuh dengan korma, makanya mereka berkumpul di kota Madinah atau di Khaybar, yang itu di Hijaz yang penuh dengan korma, karena mereka tahu tempat hijrahnya Nabi SAW, dan mereka tahu sifat-sifat teman-temannya, karena Allah memuji para sahabat dalam Injil dan Taurat. Ya. Mereka tahu, tapi begitu datang Nabi tersebut yang bukan dari suku mereka, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala mereka telah datang kepada mereka yang mereka telah kenal, itu sang Nabi Muhammad SAW, kafaru bih, maka mereka kufur kepada Nabi tersebut. Ini contoh mereka tidak mengamalkan apa ilmu yang telah mereka ketahui. Contohnya mereka menyembunyikan ayat-ayat seperti mereka menyembunyikan ayat rajam. Mereka tahu dalam Taurat ada ayat rajam, tapi mereka tidak menerapkan. Mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka disifati oleh Allah al-maghdub alaihim, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mencela mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Ya. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kemudian mereka tidak mengerjakannya seperti perumpamaan himar yang memikul buku-buku. Ada himar, dongki, ditaruh buku-buku di atasnya, semua ilmu di atas pundaknya. Namun dia tidak bisa mengambil faedah daripada ilmu tersebut. Kenapa? Dia tidak mengamalkannya. Buku-buku yang dipikul oleh himar tersebut hanya memberatkannya, ya atau tidak? Semakin banyak buku semakin memberatkannya. Demikian juga orang yang belajar menambah wawasan, nambah wawasan. Namun ternyata tidak diamalkan, hanya semakin memberatkannya. Akan menjadi hujah untuk menyerangnya pada hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah untuk membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu, untuk menjadi bumerang bagimu. Itu jika kau tidak amalkan, maka Al-Quran akan menjadi bumerang bagimu. Ya. Bukankah di antara yang diadab dalam kubur, yaitu Rasulullah SAW sebutkan seorang yang belajar Al-Quran, namun malam hari dia tidur darinya dan siang hari dia tidak mengamalkannya.
Baik, saya akan bacakan wasiat Al-Khatib Al-Baghdadi kepada penuntut ilmu tentang belajar ilmu, belajar namun tidak mengamalkannya, hati-hati. Kata beliau, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah fi talabihi. Aku wasiatkan kepada engkau wahai para penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu, untuk ikhlas, mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Dan bersungguh-sungguh memaksa jiwa untuk beramal atas konsekuensi ilmu. Artinya ilmu yang kau sudah pelajari maka amalkan dan sungguh-sungguh. Fa innal ilma syajaratun wal amal thamarah. Karena ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Wa laisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Tidaklah dianggap seorang itu alim jika ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi anggap bodoh. Karena dia hanya belajar wasilah, tidak sampai pada ghayah, tidak sampai pada tujuan. Seperti pohon tanpa buah, apa buktinya, apa fungsinya pohon? Tak kalau tidak ada buahnya. Kemudian beliau berkata, "Wa ma syai'un adhafu min 'alimin taraka an-nasu ilmahu li fasadi tariqatihi." Dan sungguh perkara yang paling parah yaitu jika seorang alim ditinggalkan masyarakat gara-gara ilmunya ditinggalkan, tidak ada yang menuntut ilmu kepadanya karena rusak jalannya, itu dia tidak mengamalkannya. Wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi li nadharihim ila ibadati. Sebaliknya orang-orang mengambil ilmu dari orang jahil karena mereka melihat dia suka beribadah. Contoh nyata seperti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah yang membawa ilmu dari Wasil bin Atha, ya, yang pencetus madhab Al-Mu'tazilah yang keluar dari madhab Ahlussunnah dari majelis Hasan Al-Basri, kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Setelah diikuti oleh Amr bin Ubaid, maka banyak mazhab Mu'tazilah semakin tersebar. Kenapa? Amr bin Ubaid seorang yang zahid. Dia sangat zuhud, rajin beribadah. Kadang sering menangis. Kemudian dia tidak suka dengan dunia. Seorang yang melihatnya terpesona. Seorang yang melihat dia mengingat akhirat. Tapi dia ahlul bid'ah, rusak pemikirannya. Tetapi dia diikuti oleh banyak orang. Sementara mungkin yang ahlus sunnah malas beribadah, pelit, ya repot kan. Dalam akhlak tidak beres, berumah tangga juga enggak beres, ya. Sehingga akhirnya terkadang seorang alim ditinggalkan ilmunya gara-gara li fasadi tariqatihi, cara dia kesehariannya enggak benar. Kemudian beliau berkata sebagaimana penjelasan dari Asy-Syatibi, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wal ilmu yuradu lil amal, kamal amalu yuradu lin najah. Ilmu itu maksudnya adalah untuk diamalkan. Sebagaimana amal maksudnya agar selamat di akhirat. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kana al-ilmu kallan 'alal alim. Jika ternyata ilmu tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut hanyalah menjadi beban bagi orang yang mengilmunya. Ilmu tidak disertai dengan amal hanyalah menjadi beban bagi orang yang berilmu. Seperti tadi, kama thalil himari yahmilu asfara. Seperti himar yang mikul buku yang banyak. Semakin banyak buku dia pikul, banyak ilmunya, semakin dia berat. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkannya. Wa na'udzubillahi min ilmin 'ada kallan, dan kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang menjadi beban. Wa awratha dhullan, yang akan menimbulkan kehinaan pada hari kiamat kelak. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akan menjadi belenggu pada leher pemilik ilmu tersebut. Qala ba'dhul hukama, al-ilmu khadimul amal wal amalu ghayatul ilmi. Ilmu adalah khadim, yaitu pembantu amal, akan menyembuhkan amal, dan amal adalah tujuan daripada ilmu. Maksud saya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Iqtidar Ilmi al-Amal, beliau menjelaskan bahwasanya ilmu kalau tidak mendatangkan amal hanyalah menjadi beban. Maka jangan fala tut'ib nafsak, jangan kau capekkan diri menuntut ilmu tapi kau tidak amalkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan ilmu seperti Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ilmu sedikit tapi dengan amal yang banyak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ilmu banyak, amal sedikit masalah. Ini masalah, ya. Maka seorang itu tahu tujuan dia menuntut ilmu untuk diamalkan. Jangan dia hobi menuntut ilmu kemudian nulis bantah ahlul bid'ah, kemudian tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmu tersebut karena ini akan menjadi beban baginya. Tapi tadi ayat kedua yang kita sebutkan atau ayat ketiga, ayat kedua ya tadi al-maghdub alaihim, kemudian masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmil kamathal himari yahmil asfara. Kemudian juga di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah
amalan seperti Allah menceritakan kisah Bal'am bin Ba'ura dari tokoh Bani Israel, ya. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ard wattaba hawa." Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, diberi ilmu. Fansalakha minha, kemudian dia lepas dari ilmu tersebut. Kemudian diikuti oleh syaitan, maka dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Kata Allah, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami berkehendak, kami akan mengangkat dia dengan ayat tersebut. Kata Ibnu Abbas, "La rafa'nahu bil amali biha." Kalau kami berkehendak, kami akan mengangkat Bal'am bin Ba'ura tersebut dengan mengamalkan ayat-ayat yang telah kami ajarkan kepadanya. Namun dia tidak mengamalkan ayat-ayat yang kami ajarkan kepadanya, maka dia tadinya termasuk ulama Bani Israel, kemudian menjadi kufur, menjadi sesat. Karena dia belajar ilmu namun dia tidak mengamalkannya. Allah telah memberi karunia dengan mengajarkan ilmu. Tetapi wattaba hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Bayangkan orang alim di kalangan Bani Israel kemudian menjadi kafir. Fakana minal ghawin, jadi orang sesat. Sebabnya apa di antaranya? Kata Allah, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya. Kata Ibnu Abbas, "Rafa'na bil amali biha." Dengan cara dia mengamalkan ayat-ayat yang kami ajarkan kepadanya. Namun kami ajarkan ayat-ayat dia tidak mengamalkannya, maka itu merupakan sebab apa? Kesesatannya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang hanya berilmu tidak mengamalkannya, maka tercela. Di antaranya juga Allah menyebutkan bahwasanya ilmu konsekuensinya adalah amal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang musyrik dengan amman huwa qanit, mana yang lebih afdal dengan orang qanit, orang yang di malam hari beribadah, ana al-lail di tengah-tengah malam, sajidan wa qa'ima dalam kondisi sujud dan beribadah, yaitu salat malam. Ya. Mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azab neraka. Wa yarju rahmata rabbih. Setelah itu Allah setelah menyebutkan orang yang salat malam ini, kata Allah di akhir ayat, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Allah mensifati orang yang salat malam tersebut dengan orang yang berilmu. Menunjukkan konsekuensi dari ilmu, dia beramal, di antaranya dia salat malam. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ataukah orang yang bangun malam, di tengah malam dia sujud, dia berdiri, dia takut dengan hari akhirat dan dia berharap rahmat Allah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama dalam segala hal. Ini menunjukkan Allah kaitkan antara ilmu dengan apa? Amal. Bahwasanya orang berilmu konsekuensinya dia beramal. Kemudian juga Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Berarti orang yang berilmu menimbulkan khasyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-ilmu khasyatullah." Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takut kepada Allah, konsekuensinya dia beramal. Makanya orang tidak takut dengan Allah, meskipun dia berilmu dianggap jahil. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim." Sungguhnya taubat itu hanya Allah terima terhadap orang yang melakukan kemaksiatan di jahalah, dengan kejahilan. Kemudian mereka bertobat sebelum meninggal dunia, Allah terima tobatnya. Di sini perhatikan, Allah mengatakan Allah hanya menerima tobat orang yang melakukan maksiat dengan kejahilan. Dimaksud dengan kejahilan di sini bukan tidak tahu itu maksiat. Ya. Karena kalau seorang melakukan maksiat dan dia tidak tahu, tidak punya ilmu, itu adalah maksiat, dia tidak dihukum. Paham? Misalnya ada orang, dia tidak tahu bahwasanya rokok itu haram dan dia merokok, berdosa atau tidak?
Tidak, karena dia tidak tahu rokok itu haram. Dia baru ngaji, dia tidak tahu, dia lihat kiai merokok, dia lihat ustaz merokok. Kemudian dia lihat pengumuman rokok itu berbahaya, tapi tulisannya kecil sehingga tidak kelihatan. Sehingga dia merokok, tidak tahu rokok itu haram. Dia berdosa, dia enggak tahu. Terus maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini, kapan dia bermaksiat, berarti dia tidak khosyah kepada Allah, berarti dalam kondisi jahil. Semua orang bermaksiat dikatakan dia jahil inda al-ma'siyah. Dia jahil ketika sedang bermaksiat. Semua pelaku maksiat disebut orang apa? Jahil. Meskipun dia berilmu, tapi ketika maksiat dia disifati oleh Allah dengan jahil. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa kepada Allah agar terhindar dari perzinahan, dia mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para ibu-ibu Mesir tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau engkau tidak memalingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam kemaksiatan. Maka orang meskipun berilmu namun tidak mengamalkannya, dia terjerumus dalam maksiat, maka dia jahil ketika sedang bermaksiat. Maka tidaklah dikatakan orang yang beralim yang sungguhnya kecuali orang yang mengamalkan apa? Ilmunya. Di antaranya juga tafsir sebagian salaf tentang firman Allah tentang Nabi Yakub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sungguhnya Yakub alaihissalam adalah pemilik ilmu, ladzu ilmin, pemilik ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Kata Qatadah kalau tidak salah, beliau berkata, ai ladzu amalin lima 'allamna. Dzu ilmin, pemilik ilmu, ditafsirkan oleh Qatadah dzu amalin, yaitu dialah Yakub alaihissalam sang pemilik ilmu, yaitu yang mengamalkan ilmunya. Karena Nabi Yakub alaihissalam tidak dipuji oleh Allah sekedar berilmu, tetapi yang jadi utama adalah dia dipuji karena dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk kita amalkan. Dan kita mari mengevaluasi diri kembali. Apakah setelah saya belajar ilmu, saya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya semakin takut mengumbar pandangan saya semakin takut berkata-kata kotor, saya semakin takut untuk makan makanan yang haram, ya. Saya takut bisnis dengan bisnis yang haram, ya. Saya takut mendolimi istri saya takut mendolimi anak-anak saya takut mendolimi kedua orang tua saya. Jangan sampai saya mendolimi tetangga saya. Ketika berucap saya mikir terlebih dahulu sebelum saya mengutarakan, dan seterusnya. Kita renungkan, apakah saya semangat ke masjid ketika beribadah, ya? Apakah keseharian saya sempatkan diri baca Al-Quran, ya? Kita renungkan, udah ngaji lama apakah tambah amal kita atau tidak? Kalau tidak, waspadalah. Yang lebih berbahaya lagi adalah orang-orang yang mendakwahkan ilmu dan dia tidak mengamalkan. Ada ancaman-ancaman tentang hal ini, ancaman-ancaman khusus, ya. Dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang seperti ini, yang mendakwahkan namun tidak mengamalkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian, meninggalkan diri kalian tidak beramal? Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian baca Al-Quran, afala taqilun? Atau ahlul kitab, kalian baca Al-Kitab, itu baca kitab suci, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ya. Jadi Allah mencela orang yang seperti ini. Dia menyuruh orang berbuat kebaikan namun dia sendiri tidak mengamalkan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak berakal. Bagaimana dia ingin orang lain selamat, dia sendiri tidak selamat. Dia menyelamatkan orang tapi dia mencelakakan dirinya. Ini orang tidak berakal. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar murka Allah atas kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan.
bikin status banyak-banyak, nasihati orang sana sini, ceramah sana sini, namun dia tidak mengamalkan apa yang dia ceramahkan tersebut. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi yang pertama kita bicarakan tentang orang yang berilmu tidak mengamalkannya, ini yang mendakwahkannya. Mana lebih dahsyat? Sekedar berilmu tidak mengamalkan atau mendakwahkan tidak mengamalkan? Mana yang lebih dahsyat? Lebih parah? Lebih parah yang mendakwahkan tidak mengamalkan. Dua-duanya parah, tapi ini lebih parah. Ya. Wa ma uridu an ukhalifakum lima anhaakum an. In uridu ila al-islah mastata'tu. Kata Nabi Syuaib, aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang kalian. Aku larang-larang cuma aku menyelisih, aku mengerjakan, aku tidak mau. Kata Nabi Syuaib. Ini 3 ayat yang paling ditakuti oleh para dai. 3 ayat yang mencela para dai, yang menyampaikan kebaikan sementara mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka sampaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis yang banyak tentang masalah ini. Karena kita hidup sekarang di zaman ini, hobi orang meng-share kebaikan, menyeru kebaikan, tapi lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Seperti dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usriya bi aqwamin taqridu shifahahum atau tuqridu shifahum tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar." Aku pada malam Isra Mi'raj, aku melewati sebuah kaum atau kaum-kaum tuqradu shifahuhum, yang mulut mereka digunting bimaqarid, dengan gunting-gunting minnar yang terbuat dari api. Gunting tapi terbuat dari api menggunting mulut-mulut mereka. Qultu man haula'i ya Jibril? Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril, orang-orang ini yang digunting bibir mereka, mulut mereka dengan gunting terbuat dari api? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khutaba'u ummatika alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Itu khatib-khatib umatmu yang mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Khatib-khatib, itu para dai. Dalam riwayat, wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Mereka baca Al-Qur'an namun mereka tidak mengamalkannya. Baca Al-Qur'an hanya fokus pada tajwidnya, harakatnya berapa harakat, hukum-hukum tajwid, mungkin fokus juga dengan iramanya, fokus dengan sanad, tapi jauh dari amal. Adakah seperti ini? Ada Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya. Ya. Terkadang mereka baca Al-Qur'an namun mereka tidak berakidah dengan akidah dalam Al-Qur'an. Contohnya siapa? Contohnya orang Khawarij. Orang Khawarij membaca Al-Qur'an tapi mereka tidak berakidah dengan akidah yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Orang Khawarij baca Al-Quran namun Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati, sehingga mereka punya akidah yang menyimpang, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Di sisi lain ada orang baca Al-Quran tidak mengamalkan isi Al-Quran. Baca Al-Quran hafal ayat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, tapi nonton Korea melulu. Kemudian bioskop, nonton aurat terbuka. Kadang dai ngajak nonton ke bioskop, nonton artis cantik di mana? Di film. Baik. Allah berfirman, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim." Kata orang beriman untuk menundukkan pandangan. Ini malah ngajak orang untuk nonton aurat yang terbuka, wanita cantik atau laki tampan, ya. Dia baca Al-Quran tidak mengamalkannya. Ya. Ngeri ya, maksudnya kalau kita lihat zaman sekarang ya. Ngeri ya. Oleh karenanya ini semua ancaman bagi kita, tidak terlepas dari saya sang pembicara, yang saya juga lebih, karena saya pada derajat khatib dan dai. Saya khatib dan dai, antum kan enggak. Lebih berbahaya ya bagi saya. Ini peringatan bagi saya terutama ya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka akan disiksa dengan digunting-gunting mulut mereka dengan gunting api. Kemudian dalam riwayat yang lain, yukhalifunahu bin nahar wa yanamuna anhu bilail. Ini orang hafal Quran, Allah ajarkan Al-Quran, yukhalifunahu bin nahar, di siang hari mereka menyelisihinya, wa yanamuna anhu bilail, malam hari mereka tidak baca Al-Quran, tidur. Padahal mereka sudah hafal. Kemudian di antara hadis juga yang mencela orang berdakwah namun tidak mengamalkannya, seperti
hadis Nabi SAW, Nabi memberi perumpamaan, kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuharriku nafsahu." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan pada masyarakat, kemudian dia melupakan dirinya sendiri, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Seperti lampu yang memberi penerangan sementara dia membakar dirinya sendiri. Seperti lilin yang memberi penerangan namun membakar dirinya sendiri. Orang-orang selamat dia sendiri celaka. Orang-orang selamat sementara dia celaka. Oleh karenanya ada satu hadis yang mengerikan di mana menghebohkan penghuni neraka Jahannam ketika itu. Kata Nabi SAW, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah." Didatangkan pada hari kiamat seorang laki. Fayulqa finnar, kemudian dilemparkan di neraka Jahannam. Fatandaliqu aqtabuhu, maka kemudian usus-ususnya keluar dari duburnya, keluar dengan cepat. Ini tersiksa, dilempar usus-ususnya keluar. Fayaduru biha finnar, maka kemudian dia berputar-putar dengan ususnya tersebut, diputar oleh ususnya. Kama yadurul himaru birahahu, seperti himar yang berputar memutar alat penggiling gandum, diputar. Tapi ini dengan ususnya mutarin dia di neraka Jahannam. Fayutifu bi ahlun nar, orang penghuni neraka heboh. Ini mereka kenal. Ini kok di sini, kok sama-sama kita di sini. Orang pada datang semuanya. Fayaquluna, "Ya fulan, ma asabak?" Mereka bilang, "Fulan, ustaz. Ini kenapa ustaz? Kok di sini ustaz? Enggak salah tempat. Ustaz, kok di sini? Ya fulan, ma asabak? Apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau yang dulu memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari berbuat kemungkaran? Kok bisa di sini? Seharusnya di surga sana, kok di sini?" Dalam kondisi yang mengerikan, ususnya brojol kalau bahasa Solo, bukan. Ususnya keluar, kemudian memutarin dia. Ini apa? Suruh berhenti kan? Azan kan? Ini bunyi apa? Azan. Dia tadi bunyi apa? Taib, mereka pada heboh, mereka mengatakan, "Ustaz, kok bisa di sini? Bukankah engkau yang memerintahkan kami berbuat kebaikan, kemudian kau melarang kami berbuat kemungkaran?" Maka dia mengatakan, "Bala, dulu saya begitu. Tentu saya dulu begitu. Qad kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih." Aku dulu memerintahkan kalian berbuat kebaikan dan aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Aku melarang kalian dari kemungkaran dan aku mengerjakannya. Aku mengerjakannya. Ini peringatan bagi kita semua para dai. Demikian juga para penggemar pembuat status, ya. Orang-orang yang men-share kebaikan untuk termotivasi mengamalkannya. Bukan hanya menyuruh orang lain beramal, hendaknya termotivasi untuk mengamalkannya. Berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, nasihat bagi kita semua, dalam syairnya dia berkata, "Ya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu." Wahai sang lelaki yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. "Hal li nafsika kana dha ta'limi." Tidakkah engkau mengajari ilmu tersebut kepada dirimu dulu sebelum orang lain? "Ataraka tulaqqihu birrasyadi uqulana sifatan wa anta minar rasyadi adimu." Pantaskah kau tanamkan kepada akal kami sifat mulia, tapi ternyata engkau kosong dari sifat mulia tersebut. "La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Ini syair yang terkenal seperti itu. "La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Janganlah engkau melarang akhlak buruk yang tapi kau sendiri melakukannya. Sungguh sangat tercela jika kau seperti itu. Kau melarang tapi kau melakukannya. "Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu." Mulailah dari dirimu dan lepaskanlah perbuatan dosa tersebut darinya. Karena jika engkau berhasil melepaskan dirimu dari kemaksiatan tersebut, engkau adalah orang yang bijaksana. "Fahunaka yanfa'u in wa'azta wa yuktada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'limu." Saat itulah nasihat dan didikanmu akan berguna, begitu pula ucapanmu akan menjadi panutan. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri, evaluasi diri. Kalau kita sudah berilmu, hendaknya kita mengamalkannya. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.